Shalom. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali bisa tampil di hadapan Anda melalui layar gadget atau layar televisi yang dimiliki di dalam program Renungan Harian GKPO Halim Pernakusuma. Sebelum kita masuk dalam perenungan akan sabda Tuhan, baiklah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau anugerahkan ini buat kami. Merupakan kesempatan yang istimewa untuk bisa mendengar dan merenungkan akan sabdamu. Kami memohon Tuhan, setelah kami mendengarnya, kami sungguh dimampukan untuk melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Amin. Matius pasal 13 ayat 47 sampai dengan 50. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai-bagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu pun diseret orang ke pantai. Lalu duduklah mereka dan mengumpulkan ikan yang baik ke dalam pasu, dan ikan yang tidak baik mereka buang. Demikianlah juga pada akhir zaman, malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang-orang jahat dari orang benar, lalu mencampakkan orang jahat ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Melalui bacaan ini, kita merenungkan firman Tuhan dengan tema hidup sebagai orang benar. Sadar atau tidak, saya dan saudara adalah orang yang telah dibenarkan oleh Yesus Kristus. Dia telah menebus kita, Dia telah menghapuskan segala dosa kita, Dia telah menyelamatkan kita, Dia telah menganugerahkan kepada kita status sebagai anak Allah. Namun kita tidak bisa pungkiri bahwa kita berada di dunia yang penuh dengan dosa, yang kecenderungannya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan keinginan Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pembacaan kita ini kiranya kita sungguh dapat memahami bahwa seperti nelayan setelah mereka pergi menangkap ikan, setelah kembali, setelah mereka di tepi pantai, mereka membersihkan pukat atau jala yang mereka miliki, lalu mensortir, memfilter ikan-ikan yang bernilai tinggi, berharga tinggi. Lalu mereka membuang ikan-ikan yang tidak dapat dimakan atau tidak baik keadaannya. Perumpamaan ini diumpamakan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, ya. Bahwa orang yang hidupnya benar, melakukan kebenaran, sungguh hidup sebagai orang benar, malaikat-malaikat akan diperintahkan oleh Allah untuk memisahkan orang-orang yang hidup di dalam kebenaran, orang-orang yang sungguh menghidupi kebenaran di dalam hidupnya dengan orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran atau hidup dalam kejahatan. Jelas bahwa orang yang hidup dalam kebenaran, orang yang sungguh menghidupi, menjiwai, hidup sebagai orang benar, maka kepadanya disediakan tempat, yaitu kerajaan sorga. Sedangkan bagi mereka yang tidak hidup di dalam kebenaran, Alkitab mencatat bahwa mereka akan dikumpulkan lalu dibuang ke dalam api, dan di sanalah terdapat kertak gigi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman ini kiranya sungguh menyentuh hati kita, menyadarkan saya dan saudara untuk senantiasa hidup dalam kebenaran. Segala sesuatu yang kita perbuat, kita kerjakan senantiasa adalah kebenaran, memiliki nilai kebenaran di dalamnya, bukan kejahatan, bukan dosa. Karena sungguh semuanya itu hanyalah kekejian bagi Tuhan. Saudara, betul kita hidup di tengah-tengah dunia yang
tidak pasti. Acap kali atau kecenderungannya melakukan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Namun, bukankah kepada saya dan saudara telah diberi hikmat akal budi untuk bisa membedakan mana yang baik, mana yang jahat. Oleh karena itu, saudara, biarlah dengan hikmat dan akal budi yang Tuhan anugerahkan, kita sungguh dapat hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Dengan demikian, kita pun disisihkan oleh malaikatnya untuk masuk menerima bagian di dalam kerajaan sorga. Tuhan menolong kita untuk melakukan firman-Nya. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh kami baca, dengar, dan renungkan pada saat ini. Ya Bapa, sungguh firman-Mu ya dan amin. Ketika Engkau telah menganugerahkan keselamatan kepada kami, pengampunan dosa kepada kami, maka biarlah hidup kami tidak lagi kami berlakukan untuk hal-hal yang jahat di hadapan Tuhan, melainkan hidup kami memberlakukannya untuk kebenaran di dalam Tuhan. Biarlah firman-Mu Tuhan sungguh menuntun kami untuk hidup di dalam iman di tengah-tengah dunia ini, agar kami tetap ada di hadapan Tuhan, kami senantiasa memuliakan Tuhan, dan bahkan kami boleh sampai pada tujuan dan rencana Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap jemaat-Mu yang saat ini sedang dalam pergumulan. Tuhan menganugerahkan kelegaan bagi mereka yang berbeban berat, bagi yang sakit Tuhan anugerahkan kesembuhan, pemulihan, bagi yang merindukan pekerjaan, merindukan pendamping hidup, merindukan keturunan, dan berbagai-bagai pergumulan kami jemaat-Mu. Kami memohon Tuhan berkenan mendengar dan menjawabnya, sehingga kami boleh bersuka cita dan berbahagia di dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di sorga, ini syukur kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ku mau bersorak bagimu.